Hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnieszka Rahmasari dari kelas 12 MS4 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia mulai tahun 1945 sampai 1965, yaitu Frans Kaisiepo. Biografi. Frans Kaisiepo sangat berperan aktif dalam mempertahankan bangsa Indonesia, khususnya di tanah Papua. Frans Kaisiepo lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921 dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Maker. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah khusus pegawai Papua. Ayah Frans yang bernama Albert Kaisiepo merupakan seorang ahli pandai besi, sekaligus kepala suku Biak Numfor, sedangkan ibunya yang bernama Albertina sudah meninggal sejak usianya 2 tahun. Dari pernikahan pertama, Frans dengan Antomina, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Beatrix Kaisiepo, Susana Kaisiepo, dan Manuel Kaisiepo. Pasca kematian Arwam, Frans menikah dengan Maria Magdalena yang dikaruniai 1 orang anak yang bernama Victor Kaisiepo, dan beliau wafat pada tanggal 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Peran Frans Kaisiepo dalam mempertahankan kemerdekaan. Frans tumbuh dengan memiliki rasa nasionalis yang tinggi, sehingga ia menjadi salah satu aktivis perjuangan di Irian Barat yang paling berperan besar dalam usaha bersatunya kembali Irian Barat dengan Republik Indonesia. Demi menunjukkan tekadnya, Frans menjadi pelopor berdirinya Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1946. Kemudian disusul oleh keikutsertaannya sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Malino pada tahun 1946 yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Oh iya, udah tahu belum kalau nama Irian itu sebenarnya adalah akronim? Memang, di kemudian hari, Soekarno lah yang membuat akronim Irian menjadi Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Tapi, pada awalnya, sosok Frans lah yang berpikir untuk mengganti nama Papua menjadi Irian. Pasalnya, ia merasa bahwa orang-orang dari suku lain acap kali melayangkan hinaan ketika menyebut nama Papua. Di sisi lain, ia juga ingin mengganti nama Netherlands New Guinea yang termasuk dalam bagian integral dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, ketika hadir dalam konferensi Malino, ia mengusulkan nama Irian yang berarti sinar matahari yang menghalangi kabut di laut sebagai nama substitut dalam penyebutan wilayah Papua. Sayangnya, usulan tersebut tidak diterima. Pada tahun 1948, Frans menjadi pelopor pergerakan Biak melawan Belanda. Ia juga menolak untuk menjadi delegasi Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Oleh karena itu, ia harus rela untuk mendekam di balik jeruji besi dari tahun 1954 sampai 1961. Setelah bebas dari penjara, Frans tidak serta-merta jadi kapok untuk berjuang sebagai seorang nasionalis. Ketika Soekarno membentuk 3 Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961, Frans ikut membantu dengan cara mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI untuk membantu prajurit di Mimika. Perjuangan Frans dan rekan-rekannya melepaskan diri dari Belanda pun membuahkan hasil yang manis, yakni dengan ditandatanganinya Perjanjian New York yang berbunyi bahwa Belanda harus menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia. Setelah menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA,
Masyarakat Irian Barat pun setuju untuk bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Franz kemudian diangkat sebagai gubernur Provinsi Irian Barat untuk periode 1964 sampai 1973. Oh iya, Franz beserta rekan-rekan aktivis perjuangan lainnya menjadi orang yang pertama melakukan upacara pengibaran bendera putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya di tanah Irian Barat. Mereka melakukannya pada tanggal 71 Agustus 1945, beberapa hari setelah kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 1972, Franz kemudian pindah ke ibu kota untuk dilantik menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, disusul oleh bergabungnya ia pada 1973 sampai 1979 sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Namun, pada 10 April 1979, Franz dinyatakan wafat karena serangan jantung. Untuk menghormati jasa-jasa tersebut, Franz dianugerahkan sebagai pahlawan nasional untuk pemerintah Indonesia pada 14 September 1993 dan pengabdian wajah Franz pada cetakan uang 10.000 versi terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia pada 2016 lalu. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama kapal milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan nama bendara di Biak, Papua. Nilai-nilai perjuangan Franz Kaisiepo. 1. Patriotik. Franz Kaisiepo sangat berjasa dalam perebutan kemerdekaan Irian dalam pemerintahan Belanda. Beliau ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan Belanda. Franz juga mendirikan partai politik Irian yang bersikap lantang dalam penyatuan segera Irian atau Papua ke dalam NKRI. 2. Cinta tanah air. Franz Kaisiepo terkenal dengan sikap anti Belanda yang kuat. 3 hari menjelang proklamasi, Kaisiepo dan rekan seperjuangannya mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan, Jayapura. Beberapa hari sesudah proklamasi, tepatnya pada 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan kebangsaan lagu Indonesia Raya. 3. Berani. Franz Kaisiepo aktif melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Irian. Pada 1949, putra Irian sejati ini menolak tawaran Belanda untuk menjadi wakil Belanda di wilayah Nugini, sebab beliau tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo bahkan rela dihukum sebagai tahanan politik mulai tahun 1954 sampai 1961 di distrik terpencil. Sekian pemaparan materi tentang salah satu tokoh yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Franz Kaisiepo. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.